Hai, perkenalkan nama saya Jihan Bung Ayu Wardani. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen komunikasi. Yang pertama ada apa sih definisi dari manajemen komunikasi menurut para ahli? Pertama itu menurut Parag Diwan tahun 1999. Manajemen komunikasi adalah proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, terus pengorganisasian, lalu ada pelaksanaan dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, menurut Adolfenus, manajemen komunikasi adalah proses pengelolaan sumber daya komunikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar-dasar manajemen komunikasi. Itu ada 5 komunikasi. Yang pertama ada komunikasi formal, yang kedua komunikasi non formal, yang ketiga komunikasi informal, yang keempat komunikasi teknis, dan yang kelima ada komunikasi prosedural. Yang pertama saya menjelaskan komunikasi formal. Komunikasi formal itu biasanya terjadi dalam jalur komunikasi formal, memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu melalui instruksi-instruksi bentuk lisan dan tulisan sesuai dengan prosedur yang berlaku baik dari arus komunikasi atasan ke bawahan atau sebaliknya. Contohnya peraturan perusahaan mengenai organisasi dan tata kerja. Yang kedua, komunikasi non formal, yaitu di luar komunikasi formal, terjadi secara spontan. Misalnya sumbang saran yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, efektif digunakan dalam perusahaan yang bersifat padat karya dengan jumlah pekerja cukup banyak. Contohnya, anggota organisasi mengutarakan pendapat dan masukan saat menerima tugas. Yang ketiga, ada komunikasi informal. Jadi komunikasi informal itu sama seperti komunikasi non formal, namun lebih menekankan pada aspek human relationnya, atau dengan kata lain digunakan dalam permasalahan di luar pekerjaan secara langsung. Contohnya itu ada 2 orang karyawan yang saling menceritakan tentang kehidupan pribadi di luar pekerjaan. Selanjutnya itu yang keempat ada komunikasi teknis. Jadi biasanya komunikasi ini hanya untuk dilakukan dan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang terakhir, yang kelima, yaitu komunikasi prosedural. Biasanya dekat dengan komunikasi formal, diwujudkan misalnya dalam bentuk pemberian laporan tahunan atau bulanan, instruksinya itu tertulis, memo, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi utama dan fungsi lainnya dari manajemen komunikasi. Yang pertama itu fungsi utama. Fungsi utama itu sebagai alat untuk menyamakan pengertian semua anggota di dalam perusahaan. Lalu sebagai alat untuk menggerakkan orang lain dalam anggota sesuai dengan informasi yang diberikan. Jadi seorang manajer akan berperan memerintahkan anggota tim untuk bekerja sesuai dengan instruksi yang dikehendaki dengan tujuan akhirnya untuk mendapat keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi lain dari manajemen komunikasi dalam perusahaan. Yang pertama itu manajemen komunikasi sebagai kendali. Manajer memiliki fungsi dan tugas untuk mengendalikan anggota. Dengan ini maka setiap gerak anggota harus didasarkan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan perusahaan untuk menghindari konflik. Lalu
Manajemen komunikasi sebagai motivasi. Manajer akan melakukan pengarahan terhadap anggota sehingga bisa menjadi motivasi anggota untuk bekerja dengan baik sesuai standar perusahaan. Selanjutnya ada manajemen komunikasi sebagai bentuk pengungkapan emosional. Perusahaan harus memiliki manajemen komunikasi yang baik agar terbentuk koordinasi antar tim yang baik pula. Dengan demikian komunikasi bisa menjadi cara untuk mengungkapkan emosional anggota, sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik pribadi di individu seperti ketidakpuasan terhadap gaji yang didapatkan. Yang terakhir itu ada manajemen komunikasi sebagai alat penyampaian informasi. Manajemen komunikasi yang dapat difungsikan sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan menentukan alternatif sebagai langkah pengambilan satu keputusan yang bijaksana. Selanjutnya ada peran manajerial sebagai information roles. Yang pertama itu monitoring. Manajer harus bisa berperan memonitor kegiatan-kegiatan unit yang dipimpinnya dalam rangka aktivitas produksi dan pengumpulan data. Selanjutnya ada diseminator, yaitu manajer harus berperan menyampaikan informasi yang dikumpulkan kepada pihak yang membutuhkan. Lalu ada spokesperson, yaitu manajer harus berperan menyampaikan kebijakan atau keputusan pimpinannya yang lebih tinggi kepada bawahan yang dipimpinnya dengan cara yang mudah dimengerti. Selanjutnya saya akan menjelaskan model manajemen komunikasi Russian Matoshkadol. Yang pertama itu ada self atau diri. Itu tuh boneka terkecil, merupakan sumber atau titik awal kajian manajemen komunikasi. Knowing and understanding seseorang merupakan langkah yang efektif untuk manajemen diri. Di sini yang terkategori sebagai ego dan superego harus ditata dan dievaluasi secara baik. Ketika self dapat mengetahui dan mengerti dirinya, maka itu merupakan langkah awal yang terwujud dengan kesadaran diri untuk analisis diri atau ujian. Yang kedua ada interpersonal. Artinya bahwa manajemen komunikasi harus menguasai teori-teori dan skill dalam komunikasi interpersonal. Interpersonal role itu fokus pada bagaimana self berhubungan dengan yang lain. Yang ketiga ada people in system, yaitu bagaimana orang-orang berkomunikasi dengan yang lainnya dalam sistem tersebut atau organisasi tempat mereka bekerja dan belajar. Selain itu, menggambarkan orang-orang dalam mempengaruhi sistem dan kemampuan orang untuk berkembang. Manusia dalam manajemen komunikasi ini ditantang untuk menguasai 3 sistem komunikasi yang lebih besar daripada komunikasi interpersonal. Sistem tersebut itu komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Yang terakhir ada competence goal, yaitu competence management pada semua level model. Seseorang dikatakan intrapersonal competence bila memahami dirinya dan mampu mengembangkan self control dan manajemen. Seseorang disebut competence bila dia mampu menimbulkan perubahan pada sistem atau pada orang-orang dalam sistem.
Seseorang disebut kompetens ketika dia mampu konstruk, koordinat, dan kreatif meaning dengan yang lainnya melalui interaksi individu. Tahap terampil yaitu ada menyebutkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan. Lalu saya akan menjelaskan komunikasi menurut jaringan kerja. Yang pertama ada komunikasi jaringan kerja rantai atau chain network. Model jaringan komunikasi ini terdapat 5 tingkatan dalam jenjang hierarkinya dan hanya dikenal komunikasi sistem arus ke atas dan komunikasi ke bawah, yang artinya menganut hubungan garis langsung atau komando baik ke atas atau ke bawah tanpa terjadi suatu penyaringan. Lalu ada komunikasi jaringan lingkaran atau circle network. Model jaringan ini semua anggota atau staf bisa terjadi interaksi pada setiap 3 tingkatan hierarkinya, tetapi tanpa ada kelanjutan pada tingkatan yang lebih tinggi dan hanya terbatas pada setiap level. Yang ketiga ada komunikasi jaringan roda atau wheel network. Model jaringan ini semua laporan, instruksi, perintah kerja, dan kepengawasan terpusat satu orang yang memimpin 4 bawahan atau lebih, dan antara bawahan tidak terjadi interaksi. Selanjutnya ada komunikasi jaringan struktur Y atau Y network. Model jaringan komunikasi ini tidak jauh berbeda dengan model rantai, yaitu terdapat level jenjang hierarkinya. Misalnya, satu supervisor mempunyai 2 bawahan dan 2 atasan, mungkin berbeda divisi atau departemen. Yang terakhir ada komunikasi jaringan bintang atau pinwheel network. Jaringan bintang ini pengembangan dari model lingkaran, di mana dari semua 3 level tersebut dapat melakukan interaksi secara timbal balik tanpa menganut siapa yang menjadi tokoh sentralnya. Semua saluran komunikasi antar tingkat jenjang hierarkinya tidak dibatasi dan setiap staf atau bawahan bebas melakukan interaksi dengan berbagai pihak atau pimpinan atau sebaliknya. Saya akan menjelaskan teori manajemen. Teori manajemen itu ada 3, yaitu teori klasik, teori hubungan manusia, dan teori sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan konsekuensi teori klasik kepada komunikasi, yaitu komunikasi bersifat formal dan tertulis, komunikasi cenderung ke bawah atau downward. Lalu tujuan komunikasi adalah memberi instruksi, dan komunikasi ke atas atau upward hanya untuk memberi laporan dan jawaban kepada atasan. Yang terakhir itu ada saluran umpan balik, sifatnya formal dan berhubungan dengan tugas. Selanjutnya ada konsekuensi teori hubungan manusia terhadap komunikasi. Yang pertama itu jalur komunikasi informal lebih dibuka. Jalur komunikasi ke atas mulai dibuka dengan memberi kesempatan seperti buat kotak saran. Lalu tujuan komunikasi bukan hanya instruksi tapi juga untuk membuat pegawai merasa diperlukan dan dipuaskan. Lalu komunikasi horizontal, lintas departemen mulai dibuka dan komunikasi dipandang bukan satu arah tetapi juga 2 arah. Lalu ada konsekuensi teori sumber daya manusia terhadap komunikasi. Pertama, komunikasi formal dan informal dipandang perlu. Lalu arah dan jalur komunikasi dibuka selebar-lebarnya demi efektivitas dan efisien.
Lalu komunikasi bukan saja sebagai alat kontrol, tetapi juga perencanaan, pengaturan, dan penggerakan. Selanjutnya, pengambilan keputusan di desentralisasi. Lalu komunikasi dipandang sebagai alat untuk mendapatkan potensi penuh dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia dipandang sebagai alat yang lebih berharga daripada mesin atau alat apapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan perusahaan yang menggunakan teori manajemen dan alasannya apa. Yang pertama itu ada teori klasik. Contohnya itu perusahaan BPJS. Alasannya karena teori klasik itu manajemen yang tanpa improvisasi, tanpa penyesuaian, dan terlalu bersifat hierarki dan kaku. Karena kalau misalnya kita bikin kartu BPJS itu harus mengikuti aturan-aturan yang disediakan oleh perusahaan tersebut, kayak gitu. Contohnya kayak pertama kita bikin tuh harus ke kelurahan dulu buat surat keterangan, habis itu ke kecamatan, baru ke kantor BPJS, dan di situ kita harus antri. Lalu habis antri ambil nomor antrian, terus kita duduk lagi buat nunggu dipanggil. Habis itu nanti kita dipanggil, ditanyain mau yang kelas apa, dan itu sangat kaku. Jadi itu termasuk teori klasik. Yang kedua ada teori hubungan manusia. Saya mengambil contoh ada BUMN. Alasannya karena di teori hubungan manusia itu manusia lebih diperlakukan sebagai manusia daripada mesin. Lalu asumsi dasarnya itu orang ingin dipandang berguna dan penting. Orang ingin dihargai dan diinginkan sebagai pribadi. Lalu keinginan ini lebih penting daripada uang dalam hal memotivasi orang untuk bekerja. Selanjutnya, teori sumber daya manusia. Saya mengambil contoh perusahaan dari Gojek. Orang tidak hanya bekerja karena uang atau ingin dihargai, tapi juga karena ingin tantangan kerja dan peningkatan kualitas pekerjaan. Asumsi dasarnya itu pekerjaan bukan tidak menyenangkan. Sebaliknya, orang akan sangat termotivasi jika diberikan pekerjaan dengan sasaran yang jelas dan diajar bagaimana mencapainya. Lalu orang lebih kreatif bila ditempatkan di lingkungan yang tepat. Bila orang termotivasi, mereka akan bertanggung jawab dan bekerja mandiri dalam menjalankan tugasnya. Kayak contohnya itu ada orang yang dia tuh ekonominya udah cukup, tapi dia ingin mencoba tantangan kerja yang baru dan peningkatan kualitas pekerjaan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas atau mungkin salah.